Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solo Airoma Putri dengan NBM 24630021 dari program studi S1 Akuntansi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Angga Kurniawan, SE MSc. Baik, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana seseorang bisa mengalami fraud serta bagaimana cara mencegahnya melalui fraud examination dan manajemen di dalam perusahaan. Oke, lanjut. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai fraud atau biasa disebut dengan kecurangan. Fraud adalah tindakan yang dilakukan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur. Contohnya seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, atau penyalahgunaan aset. Oke, lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu mengapa fraud atau kecurangan bisa terjadi. Fraud biasanya terjadi karena 3 faktor yang dikenal sebagai fraud triangle atau biasa disebut dengan segitiga kecurangan. Yang termasuk di dalam fraud triangle tadi, yang nomor 1 ada pressure. Pressure itu adalah tekanan, kebutuhan finansial atau tuntutan hidup. Misalnya mereka memiliki utang atau memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan finansial mereka. Atau bisa juga karena tekanan target kerja, makanya dia bisa melakukan kecurangan tersebut. Yang kedua ada kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan itu celah atau peluang yang muncul akibat lemahnya pengendalian sistem internal perusahaan, kurangnya pengawasan atau penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga dari fraud triangle tadi atau yang terakhir ya, itu ada rasionalisasi atau pembenaran diri atas tindakan kecurangan yang terjadi, seolah-olah tindakan tersebut dapat dibenarkan atau merupakan haknya. Itulah 3 faktor triangle. Oke, penjelasan yang ketiga yaitu ada fraud examination. Fraud examination adalah proses untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mengumpulkan bukti terkait kecurangan tersebut. Langkah-langkahnya meliputi mengidentifikasi indikasi fraud atau mencari tanda-tanda awal kecurangan. Misal ada data yang tidak wajar atau laporan keuangan yang mencurigakan. Yang kedua ada mengumpulkan bukti, mengumpulkan dokumen, data, atau informasi yang bisa membuktikan apakah benar terjadinya fraud. Yang ketiga ada melakukan wawancara, menanyai pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi tambahan dan klarifikasi. Yang keempat ada menganalisis data. Data yang dikumpulkan diperiksa dan dibandingkan untuk menemukan kejanggalan atau pola kecurangan. Yang kelima ada membuat laporan hasil investigasi, menyusun hasil pemeriksaan, penjelasan apakah fraud terjadi, bagaimana caranya, dan siapa yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah fraud benar-benar terjadi dan siapa pelakunya. Oke, penjelasan keempat yaitu ada fraud management dan pencegahan. Untuk mencegah adanya fraud di perusahaan perlu menerapkan fraud management, yaitu membangun sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua ada melakukan audit secara berkala. Yang ketiga ada memisahkan tugas. Yang keempat itu menerapkan kode etik dan budaya kejujuran. Yang kelima menyediakan laporan pelanggaran. Dengan langkah-langkah ini, peluang terjadinya fraud bisa diminimalisir. Oke, kesimpulan dari materi atau penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai macam-macam fraud atau
fraud bisa terjadi karena apa, kesimpulannya, cara mengatasinya gimana, mengapa fraud bisa terjadi, yaitu adalah fraud itu bisa terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem pengawasan dan pencegah yang baik. Sekian video penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan,